Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh kembali berjumpa, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita bersama membaca, merenungkan Kitab Mazmur 38. Mazmur nomor 38. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 38 ayat yang pertama sampai ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa membaca Mazmur ini seutuhnya. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya menjadi beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sampai semenjauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, seorang sahabat pernah berkata, tidak semua penderitaan adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi hukuman Tuhan mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Tidak semua penderitaan adalah hukuman dari Tuhan, tetapi hukuman Tuhan mendatangkan penderitaan bagi kita. Nah, saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh sahabat saya ini merupakan sebuah pengingat bahwa tidak semua penderitaan yang terjadi yang kita alami adalah hukuman. Artinya, yang pertama, ketika kita mengalami penderitaan, jangan langsung mengidentikan itu sebagai sebuah hukuman. Lalu kemudian kita menghukum diri, menyalahkan diri, karena sudah melakukan sesuatu yang membuat kita mengalami penderitaan, mengalami hukuman dari Tuhan. Di sisi lain tentunya, kita juga diingatkan untuk tidak menjudgment orang lain. Ketika seseorang menderita lalu kita berkata, oh mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Karena sekali lagi tidak semua penderitaan adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi ketika kita berbuat dosa dan Tuhan menjatuhkan hukuman, maka hukuman itu mendatangkan penderitaan bagi kita. Nah, saudara, inilah yang terjadi pada diri Daud. Dalam Mazmur 38, di sana kalau kita melihat secara detail, Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang mengalami sakit. Sakit secara fisik kita bisa melihat pada ayat yang ke-4 sampai ke-9, maupun juga sakit secara mental. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-10 dan 11. Bukan hanya itu saja, di tengah sakit penyakit yang tengah dia alami, dia pun ditinggalkan oleh saudara dan teman-temannya. Kita bisa melihat itu pada ayat yang ke-12. Dan pada saat yang sama, ketika dia membutuhkan dukungan, justru ada banyak orang yang berusaha untuk mencabut nyawanya. Kita bisa melihat itu pada ayat yang ke-13, ayat 20 sampai 21.
Nah, saudara sekalian, di tengah situasi seperti itu, Daud merasa tidak berdaya. Seperti orang bisu yang tidak bisa berbicara, dan seperti orang tuli yang tidak bisa mendengar. Namun, alih-alih menyalahkan Tuhan, Daud justru menghayati penderitaan itu sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Kita bisa melihat itu pada ayat yang kedua, di mana dia berkata, Tuhan jangan menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Jadi Daud menghayati apa yang tengah dia alami sebagai sebuah hukuman. Karena dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu dalam doanya, Daud mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dia pun juga memohon agar Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi mengulurkan tangan untuk menolong Daud. Memang Bapak Ibu, di dalam Mazmur 38, di situ tidak dijelaskan apakah pada akhirnya Daud sembuh, apakah pada akhirnya Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi kalau kita lihat di dalam surat 1 Yohanes jelas bahwa ketika seorang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, maka Allah pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa Daud diampuni oleh Tuhan. Daud menerima karunia pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara, kalau ini ditarik dalam kehidupan kita, maka ketika kita menghadapi penderitaan, tentu kita tidak perlu ragu untuk berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kita percaya Allah pasti akan menolong kita. Namun seandainya penderitaan kita adalah hukuman dari Tuhan, maka kita perlu belajar dari Daud. Belajar apa? Yang pertama, memandang penderitaan itu bukan secara negatif, seakan-akan Tuhan marah kepada kita dan membenci kita karena kita berdosa. Sebaliknya, hukuman yang Allah berikan merupakan harus dihayati secara positif, yakni sebagai sebuah pengingat agar kita menyadari kesalahan kita dan kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Jadi saudara, Tuhan memberikan hukuman bukan karena dia membenci kita. Bukan. Dia memberikan hukuman karena dia mengasihi kita. Mungkin analoginya sama seperti orang tua terhadap anaknya. Pada umumnya orang tua mengasihi anak-anak. Dan karena mengasihi, maka orang tua akan menghukum anaknya ketika melakukan sebuah kesalahan yang bisa membahayakan diri anak itu. Hukuman itu diberikan bukan karena orang tuanya membenci sang anak, tetapi supaya sang anak menyadari bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah, sehingga dia akan kembali kepada apa yang benar dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Demikian pula dalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan menghukum bukan karena dia membenci kita. Dia menghukum karena dia mengasihi kita. Agar kita menyadari kesalahan kita dan berbalik kepada Allah. Karena itu kalau kita sedang menghadapi penderitaan dan itu adalah hukuman dari Tuhan, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan mari kita kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang benar. Tentu kita melakukannya dengan penuh rasa syukur. Karena Allah mengasihi kita, Allah menghukum kita, mengingatkan kita untuk kembali pada apa yang benar. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau mengingatkan kami dengan memberikan hukuman bagi kami. Biarlah Tuhan apa yang telah kami renungkan saat ini membuat kami semakin mensyukuri kasih Allah yang besar bagi hidup kami. Dan ketika kami melakukan sesuatu yang salah, biarlah firman ini kembali
muncul dalam hati dan ingatan kami sehingga membuat kami kembali berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada apa yang benar dan menjauhi apa yang salah. Tuhan, tolonglah kami semua. Beri kami hikmat untuk tahu apa yang benar, apa yang salah, dan mampukan kami untuk berjalan di jalan yang benar. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami, Allah yang berkenan memimpin, menolong, dan menyertai. Kami juga berdoa bersama untuk masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kami percaya Allah akan terus memimpin dan menyertai kami. Berdoa juga untuk keluarga kami, berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah. Berdoa untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia menolong gerejamu, dan juga berkati untuk bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan doa permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia mengasihi engkau, Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia akan menyinari tiap langkah kehidupanmu, Dia akan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.